komitmen untuk melakukan itu dengan diawasi atau tidak diawasi. Ada yang tahu atau tidak tahu. Semuanya berbasis kepada ketaatan individu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beberapa waktu lalu di awal bulan Ramadan, viral meme yang menceritakan jangan percaya sama puasanya orang yang memakai masker. Karena bisa jadi di belakang maskernya dia sedang mengunyah permen. Meme ini viral, tentu saja tujuan meme ini adalah satir. Menyindir dengan kalimat lain. Namun kita bisa ambil sisi positif dari meme itu. Artinya apa? Puasa merupakan ibadah yang sifatnya privat antara siapa? Antara diri pribadi yang melakukan puasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ibadah lain, sholat umpamanya, orang bisa melihat bagaimana orang itu takbir, bagaimana dia i'tidal, bagaimana dia ruku, bagaimana dia sujud, at-tahiyat dan lain sebagainya. Demikian pula dengan zakat, orang bisa melihat si fulan melakukan zakat, memberikan zakat. Dan orang yang menerima zakat bisa merasakan dampak dari zakat itu. Apalagi haji. Orang satu kampung mengantarkan orang pergi haji. Bahkan seluruh Indonesia bisa tahu si A, si B sedang melakukan haji. Dan seluruh dunia sedang memperlihatkan bagaimana orang itu melakukan haji. Namun khusus untuk puasa, sepenuhnya itu adalah urusan si hamba itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hadis qudsi yang menyatakan kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajsibih. Artinya kira-kira semua amal manusia merupakan milik si hamba itu. Kecuali puasa, karena puasa itu adalah hanya untuk aku Allah yang berhak untuk memberikan ganjarannya langsung kepada orang itu. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa yang maknanya adalah mencegah makan, minum dan berhubungan seksual dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari? Kenapa Allah bela-belain manusia untuk melakukan puasa dengan tidak makan dan tidak minum? Imam Al-Ghazali telah menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa ada dua syahwat manusia yang kira-kira harus dan wajib dikendalikan. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali adalah syahwatul batni. Syahwat yang terkait dengan hubungannya dengan perut. Imam Ghazali lagi-lagi menjelaskan kenapa soal perut ini amat penting. Kita ingat sejarah bahwa manusia pertama Nabi Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surga oleh Allah, diberikan hukuman karena apa? Karena memakan buah huldi. Memakan buah huldi berarti terkait dengan hal-hal yang terkait dengan perut. Setan menggoda Adam dan menggoda Siti Hawa untuk memakan buah itu.
Yang kedua menurut Imam Ghazali adalah syahwatul farji, yaitu syahwat atau keinginan yang terkait dengan hubungan seksual. Manusia dihiasi oleh ini. Konsep Islam itu tidak meniadakan syahwat ini. Konsep Islam tidak menghilangkan syahwat-syahwat ini. Namun konsep Islam adalah mengaturnya, mengendalikannya. Dan puasa itu adalah bagian dari mengendalikan syahwat tadi. Terkait dengan ibadah puasa yang sifatnya private dan sangat pribadi ini, Profesor Komarudin Hidayat, salah satu intelektual Muslim Indonesia, menyebutkan bahwa berpuasa itu membentuk pribadi yang otonom, pribadi yang merdeka. Kenapa otonom, kenapa merdeka? Karena ketika seseorang melakukan puasa, berniat berpuasa di sebelum datangnya imsak, maka sebenarnya dia berkomitmen satu hari, siang hari untuk melakukan puasa, menjauhi, mencegah dari makanan, minuman, dan berhubungan seksual tadi, adalah dia berkomitmen untuk melakukan itu dengan diawasi atau tidak diawasi. Ada yang tahu atau tidak tahu. Semuanya berbasis kepada ketaatan individu itu. Itulah kenapa orang yang berpuasa itu sebenarnya dalam menjalankannya sepenuhnya tergantung dia. Mau dia putusin, orang tidak tahu. Mau dia taat selama puasa berlangsung, hanya dia dan Allah yang tahu. Artinya apa? Jika kesadaran akan hadirnya Allah di setiap kehidupan kita, dalam ibadah maupun tidak ibadah, maka sebenarnya diawasi atau tidak diawasi, kita akan tetap taat. Mirip seperti lampu lalu lintas. Ada tidak ada polisi yang mengawasi, kita tetap taat ketika lampu merah berhenti. Demikian halnya ketika lampu hijau menyala, kita akan jalan. Artinya apa? Kesadaran diri yang penuh bahwa kehadiran Allah ada di setiap detik-detik kita melakukan ibadah adalah bagian yang oleh Allah sebagai hubungan privat tadi. Ibadah puasa itu hanya untuk aku Allah. Karena Allah sendiri yang mengetahui seberapa kualitasnya ibadah puasa kita. Seberapa baiknya kita melakukan puasa. Dan sebagaimana kita itu harus menjauhi dari larangan-larangan kita yang membatalkan puasa. Para pemirsa yang budiman, dengan melakukan ibadah puasa yang sifatnya private tadi, maka sebenarnya sepenuhnya pribadi itulah yang mengendalikan. Kontrol diri sepenuhnya ada pada pribadi si hamba itu. Dia mau berkomitmen melakukan puasa atau tidak, dia mau taat atau tidak, sepenuhnya kembali kepada si hamba itu. Itulah kenapa puasa mengajarkan kita menjadi pribadi yang akuntabel. Jujur, mau diawasi atau tidak diawasi, mau mutus atau tidak putus puasa kita, sepenuhnya ada pada diri kita. Dan puasa juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang dipercaya dan berintegritas. Kenapa? Karena jika kita bisa melakukan puasa dengan penuh, maka sepenuhnya hamba itu telah melakukan hubungan yang secara pribadi kepada Allah sebagai pengawas yang selalu 24 jam mengawasi kita. Mirip dengan ketaatan kita kepada lalu lintas, ada polisi, taat atau tidak taat tergantung kita. Ada kamera pengawas atau tidak ada kamera pengawas, sepenuhnya ada pada kita. Maka jika dalam hati kita taat kepada aturan, ada yang mengawasi atau tidak ada yang mengawasi, maka sepenuhnya kita taat kepada aturan itu. Pada sisi lain, bayangkan jika jiwa untuk selalu merasakan kehadiran Allah di setiap saat, itu bisa membuat pribadi yang otonom, yang jujur, integritas, bermartabat. Inilah yang kira-kira kita butuhkan saat ini. Jika pribadi yang otonom, akuntabel, jujur, berintegritas, terbentuk oleh makna puasa yang kita jalani, maka saya yakin sepenuhnya
bahwa Allah akan membentuk kita sebagai pribadi yang tidak peduli diawasi atau tidak diawasi, dikontrol atau tidak dikontrol, diancam atau dipidana atau disanksi apapun, tidak terpengaruh dengan itu. Karena sifat dasar kita adalah taat kepada Allah yang ada mengawasi kita selalu. Oleh karena itu, saya yakin, saya berharap seluruh pemirsa bisa memaknai puasa ini sebagai puasa yang bisa membentuk pribadi yang otonom, sepenuhnya taat kepada Allah, ada pengawasan, tidak ada pengawasan, dan lain sebagainya, maka kita bisa patuh dan taat kepada Allah, kepada hal-hal, kepada zat yang telah membentuk dan menciptakan kita. Demikian para pemirsa, mohon maaf jika ada kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.